Saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tema renungan kita pada sore hari ini ialah isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Yohanes bab 2 ayat 7. Penginjil Yohanes menceritakan bahwa agar Yesus bisa membuat mukjizat, ia menggunakan kebutuhan kita yang kita pergunakan setiap saat, setiap hari, misalnya air. Orang-orang Yahudi memang mempunyai kebiasaan untuk membasuh tangan sebelum akan memulai suatu peristiwa yang penting, seperti sebelum makan atau sebelum mereka akan memasuki satu ruangan perjamuan. Para tamu agung akan dibasuh kakinya oleh para pelayan. Dan oleh karena itu, kebiasaan untuk mencuci atau membasuh tangan semakin ditambahkan dalam ritus-ritus orang Yahudi. Para pelayan pasti sangat tidak mengerti apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus kepada mereka. Isilah tempayan-tempayan ini penuh dengan air. Bahkan mereka juga pasti kebingungan bagaimana mereka sesungguhnya harus melaksanakan satu tugas yang tidak biasanya. Bahwa tempayan-tempayan itu memang diperuntukkan untuk mengisi anggur. Tetapi mengapa sekarang tempayan-tempayan yang sudah kosong karena kehabisan anggur akhirnya harus diisi dengan air tawar? Mereka sesungguhnya tidak mengerti dan tidak memahami maksud dari Tuhan Yesus. Akan tetapi mereka masih tetap mengingat apa yang dikatakan oleh Bunda Maria kepada mereka. Buatlah apa saja yang diperintahkan kepadamu. Dan mereka melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus, yakni mengisi tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Nah, dan demikian apa yang terjadi setelah tempayan-tempayan itu dipenuhi dengan air, lalu mereka menyaksikan bagaimana Yesus berdoa. Dan setelah Yesus berdoa, air itu berubah menjadi anggur. Dan dalam lanjutan cerita, ketika anggur ini diberikan kepada Tuan Pesta merasa heran. Mengapa anggur yang baik disajikan kepada para tamu setelah anggur yang kurang baik? Demikianlah dalam peristiwa ini kita boleh merefleksikan bahwa air yang sesungguhnya tawar, air yang tidak berwarna, air yang tidak berbau, ketika didoakan oleh Tuhan Yesus, ia berubah sifatnya menjadi anggur, bahkan anggur nomor 1, anggur paling baik. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kehidupan kita entah sebagai apa saja, sebagai suami istri, sebagai imam, sebagai biarawan, biarawati, kita sering juga mungkin menjadi tawar. Mengapa hidup menjadi tawar? Karena ada banyak sekali faktor penyebabnya. Dan kemanakah kita akan pergi? Kita pergi kepada Bunda Maria dan menyampaikan keadaan kita yang sesungguhnya. Dan Bunda Maria yang selalu memperhatikan hidup kita. Ia selalu memasang hati dan matanya terhadap seluruh proses dan perjalanan kehidupan kita. Mungkin kita juga sedang mengalami kekurangan anggur atau bahkan kehabisan anggur, seperti anggur cinta kasih, anggur pelayanan, anggur pengampunan, dan lain-lain. Saya yakin dan saya percaya jika kita menyampaikan hidup kita secara real kepada Bunda kita, Bunda Maria, ia yang juga selalu dan senantiasa memperhatikan kehidupan kita, ia akan menyampaikannya kepada putranya Tuhan kita Yesus Kristus di dalam doanya. Maka saya yakin dan saya percaya bahwa hidup kita pun akan berubah.
dari kehidupan yang tawar menjadi kehidupan yang enak dan baik, sebagaimana air tawar dirubah menjadi anggur yang paling enak, anggur nomor 1. Maka marilah selama bulan Maria ini kita dengan rendah hati menghantar seluruh hidup, pikiran, perasaan, dan karya kita, kesuksesan dan bahkan kegagalan kita kepada Bunda Maria. Dan ia akan mendoakan kita pada Yesus Kristus, Putra Allah dan Putranya. Dan Yesus pun akan berdoa dan meminta kepada Allah Bapa untuk menolong kita keluar dari kesulitan kita, keluar dari keterpurukan kita. Dan demikian kita yang tadinya kehilangan, bahkan kekurangan, bahkan kehabisan anggur kehidupan ini, hidup kita berubah menjadi anggur yang baik, anggur nomor 1. Amin. Salve.